Situasi keamanan berangsur pulih. Polisi mengimbau warga yang masih berkelompok di luar rumah untuk membubarkan diri. Pasca bentrok desa di Kecamatan Mauk, Tangerang, Sabtu sore, sejumlah warga masih bergerombol di luar rumah. Akibat bentrokan, satu unit mobil polisi dirusak warga yang emosi. Bentrokan berawal dari adanya pengeroyokan terhadap seorang warga yang diduga menjamret dan tewas karena amuk massa. Warga desa yang lain pun tak terima dengan kematian warganya. Kondisi keamanan kini telah terkendali, 8 kompi pasukan Brimob dan 3 kompi tentara masih berjaga di lokasi. Tadi siang mungkin ada masyarakat yang tidak tahu, ya anak-anak tanggung, tidak tahu bahwa proses tersebut sudah kita proses, sudah kita lanjuti, ya. Mereka ada yang kurang puas, ya. Tapi alhamdulillah, karena dari pagi kita sudah menyiapkan 4 kompi dan bahkan malam ini untuk antisipasi kita siapkan lagi penambahan 4 kompi kembali, ya. Jadi total tambah lagi siang 2 kompi Brimob dan sekarang 1 kompi Brimob. Jadi total sekitar 8 kompi untuk menjaga, walaupun saya katakan saat ini sudah kondusif. Sebelumnya bentrokan antar warga desa Tegal Kunir dan warga desa Kosambi di Kecamatan Sukadiri, Tangerang pecah Sabtu sore. Polisi dan tentara berupaya mengamankan situasi. Bentrokan antar warga dan kelompok ini terjadi setelah salah seorang warga tewas di amuk massa karena dituduh menjamret telepon seluler. Kelompok yang warganya tewas tak terima dan menyerang warga desa tetangga. Dari perakitan serta petasan, razia dilakukan untuk mengantisipasi agar tawuran tak terulang kembali. Polisi melakukan razia selama beberapa hari terakhir di wilayah Jalan Tambak dan Manggarai. Selain mencari senjata tajam dan senjata api, petugas juga menangkap 11 orang yang diduga sebagai pelaku tawuran. Polisi masih berjaga di sekitar lokasi hingga kondisi benar-benar kondusif. Tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan kembali terjadi sekitar sepekan lalu. Tanpa takut terluka, 2 kelompok warga yang mayoritas remaja ini saling serang menggunakan batu, kayu, petasan, hingga bom molotov. Sejumlah orang bahkan membekali diri dengan senjata tajam. Dalam tawuran ini, 2 orang meninggal dunia. Seorang korban meninggal akibat tertembak senapan angin, sementara seorang lainnya meninggal akibat tusukan senjata tajam. Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Insiran banyak tajam dan segala macam, itu apa memang sudah disiapkan oleh warga setiap saat atau gimana, Pak? Ya, tentunya nanti kita nunggu pemeriksaan dari saksi, ya. Sebentar sedang kita periksa. Jadi kemarin sudah kita tangkap 4 orang. Namun untuk barang bukti sudah kita temukan beberapa, ada senapan angin, ada parang, ada lindi dan sebagainya banyak, ya. Sementara itu dikutip dari situs kompas.com, PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan mengkaji pembangunan tembok pemisah di wilayah Tambak dan Manggarai. Sumarsono mengatakan ada pemikiran dari Wali Kota Jakarta Pusat, sebaiknya dibangun pagar pemisah. Tim Liputan, Kompas TV. Sabtu siang, kelompok pengemudi ojek online dan sopir angkot menggelar konvoi dan piknik bersama di Taman Kota Tangerang, Banten untuk mengakhiri perseteruan mereka. Kegiatan piknik bersama antar sopir angkot dan juga pengemudi ojek online kemarin siang difasilitasi oleh Polres Tangerang. Pengemudi ojek online tampak akrab dengan sopir angkot dalam kegiatan ini. Sebelum berangkat, mereka berkumpul di halaman Mapolres Tangerang. Kegiatan ini terlaksana setelah kedua kelompok bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri bentrokan yang memakan setidaknya 4 korban luka, baik sopir angkot maupun pengemudi ojek online. Meski kedua kelompok berdamai, polisi tetap meneruskan kasus sopir angkot yang menabrak pengemudi ojek online. Masih memeriksa beberapa saksi-saksi yang kemarin yang sudah kita amankan. Hari ini sudah kita pilah, ada beberapa kejadian yang sudah kita amankan dari tersangka, selain 1 tersangka yang kemarin melakukan aksi menabrakkan kendaraan kepada korban. Aksi
konvoi damai pengemudi ojek online dan sopir angkot di Kota Tangerang, Banten berlangsung damai dan ramai. Sejumlah ruas jalan yang dilewati dipadati oleh pengemudi ojek online dan sopir angkot yang ikut berkonvoi. Polisi mengawal kegiatan ini yang merupakan bentuk dari kesepakatan damai yang telah dilakukan kedua belah pihak. Pengemudi dan perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Meski berangsur pulih, Ikhtiarul Jamil masih menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang dialaminya. Jamil ditabrak sopir angkot berinisial SBH di depan Tang City Mall pada Rabu lalu. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara itu korban Jamil dikenal sebagai sosok yang baik dan sopan di lingkungan tempat tinggalnya. Para kerabat berharap Jamil bisa segera pulih dan sembuh kembali. Baik, orangnya sopan, santun, nggak diem ya Bu ya, diem nggak macam-macam sih anaknya. Dia di sini tinggal dengan orang tuanya Bu? Iya, sama dua orang tuanya.